Sepertinya Pak Dharma agak lama bergabung di Zoom-nya, khawatir terlalu lama menunggu. Jadi saya buka saja rapatnya ya. Apa bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, Ibu. Oh bisa, baik. Saya lanjutkan ya. Di sini saya ingin menginformasikan mengenai masa, ya, ya Diva, kenapa? Baik, saya informasikan terlebih dahulu ya mengenai masa waktu pelaksanaan PKL itu untuk yang pribadi atau dia bukan melalui MSIB itu minimal 5 bulan dan maksimal 6 bulan untuk satu semester. Apabila mahasiswa mengikuti program MSIB, maka mengikuti ketentuan dari UNJ. Umumnya yang semester lalu itu selama 4 bulan. Kemudian mata kuliah yang akan dikonversi mahasiswa pada saat melaksanakan PKL itu sebanyak, sebentar ya, sebanyak 21 SKS dengan rincian praktek kerja lapangannya 6 SKS, kemudian mata kuliah konversinya itu sebanyak 15 SKS. Terdiri dari mata kuliah Bahasa Inggris, Sistem Informasi Manajemen, Kepemimpinan, Negosiasi Bisnis, dan Komunikasi Bisnis. Apabila mahasiswa diterima PKL pada satu perusahaan tidak mencapai 4 bulan, maka mahasiswa tersebut harus mendaftarkan lagi atau mengajukan surat permohonan PKL lagi ke kampus dan melakukan PKL lagi sampai dengan durasi waktunya itu minimal 5 bulan untuk yang mandiri. Misalkan perusahaan A cuma terima 2 bulan, berarti dia PKL lagi di perusahaan berikutnya lagi selama 3 bulan. Saya cuma terima 2 bulan, berarti dia harus menambah PKL lagi di perusahaan lain lagi selama 1 bulan, jadi totalnya minimal 5 bulan. Menjelang akhir semester nanti, perkuliahan semester 122 akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Maret sampai dengan 28 Juni 2025. Kemudian mahasiswa akan UAS pada tanggal 23 Juni sampai 5 Juli 2025. Dan pemasukan nilai tatap muka itu pada tanggal 30 Juni sampai dengan 9 Juli 2025. Maka sebelum masa pemasukan nilai itu kan tanggal 30. Berarti di tanggal 20 Juni itu saya sudah akan menge-share link ke mahasiswa yang isinya itu adalah nama, NIM, tempat PKL mereka, kemudian masa PKL-nya, terus saya juga akan meminta mahasiswa itu untuk mengupload nilai dari perusahaan. Nilai-nilai itu nanti akan dimasukkan ke mata kuliah konversi mahasiswa. Kemudian untuk pengisian nilai PKL sendiri itu berakhir pada tanggal 11 Juli. Jadi sekitar tanggal 1 Juli itu saya udah sampai mungkin tanggal 8 Juli ya, itu batas akhir mahasiswa mengumpulkan laporan akhirnya dalam bentuk hard. Nanti akan di-share juga yang
bentuk partnya itu apa saja yang harus dilaporkan ke admin prodi itu untuk mengeluarkan nilai PKL-nya. Jadi nanti yang akan keluar di tanggal 30 Juni sampai 9 Juli itu hanya 15 SKS saja mata kuliah konversinya. Dasarnya dari nilai PKL mahasiswa. Kalau misalkan mahasiswa PKL lebih dari satu perusahaan, maka dia harus mengupload sebanyak perusahaan yang sudah dia ikuti. Jadi nanti nilainya dibagi. Misalkan di perusahaan A dia cuma 2 bulan dapatnya 85, di perusahaan B dia cuma 1 bulan dapatnya 90, kemudian di perusahaan C 2 bulan itu dapatnya misalnya 87, total semua 5 bulan. Maka 3 nilai itu digabung kemudian dibagi 3. Seperti itu. Nah, pada tanggal 8 Juli itu adalah batas akhir masa mengumpulkan laporan PKL-nya, terdiri dari cover, lembar pengesahan, lembar eksekutif, nilai PKL, kartu konsultasi, dan CD itu ke admin prodi untuk mendapatkan nilai PKL-nya. Jika sampai dengan batas waktu yang sudah diberikan masa tidak mengumpulkan, maka nilai PKL tidak keluar. Seandainya mahasiswa diterima PKL terlambat, tidak sesuai dengan masa semester berjalan, misalkan di tanggal 8 Juli, mahasiswa belum menyelesaikan PKL karena dia baru diterima misalnya di bulan April atau Mei, maka yang hanya dikeluarkan adalah nilai konversinya saja. Tapi nilai PKL tidak dikeluarkan dan nanti dia harus menginput PKL lagi pada semester 123. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin tanyakan? Ibu ada yang mau saya tanyakan. Iya, silakan. Kalau misalnya kita dapat magangnya itu kayak misalnya dari LinkedIn atau Jobstreet, Bu. Nah, di situ kan dari persyaratan itu nggak diminta surat dari pengantar universitas ya, Bu. Apakah dari jenis magang kayak gitu masih termasuk bisa kita konversi, Bu? Tapi kan meskipun di LinkedIn kamu datang ke perusahaannya kan, nggak online atau online dari rumah. Datang ke perusahaannya kemungkinan, Bu. Tapi kalau di syaratnya dia tidak minta surat pengantar gitu, Bu. Oh, tetap wajib kamu tetap menyerahkan karena itu nanti masuk ke dalam lampiran laporan PKL-nya. Jadi kamu PKL di sana itu resmi meskipun perusahaannya tidak minta persuratan, mahasiswa tetap harus membuat karena nanti di laporan akhir surat-surat itu harus dilampirkan, harus ada. Kalau misalkan dia nggak minta di awal, berarti ya di akhir dia sebelum PKL selesai, mereka harus membuat suratnya, kayak gitu. Jadi Baik. wajib. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ibu izin tanya, berarti kalau terkait surat itu misalnya perusahaan sebenarnya nggak minta, kita tetap mintain karena buat di lampiran laporan akhir itu kan? Ya, betul. Maaf Bu, tadi suaranya nggak kedengeran. Ya, meskipun perusahaan tidak meminta pemberkasan dari mahasiswa, misalkan dia nggak cuma lewat jalur LinkedIn ya, misalkan kayak dia berdasarkan dari kolega, dari referensi orang tua atau kerabat tuh kan biasanya nggak perlu minta surat-surat, tapi tetap mahasiswa wajib mengajukan persuratan ke sini supaya mereka resmi, karena nanti dimasukkan dalam lampiran laporannya juga surat-suratnya. Oh iya Bu, sama kalau misalnya ada yang udah mulai dari Januari atau Februari itu tetap dihitung juga ya Bu, nggak perlu nunggu Iya, sampai. masuk konversi malah lebih bagus kalau dia dari Januari sudah mulai, berarti kan pada saat semester berakhir dia sudah selesai. Artinya dia tidak punya kendala untuk nilai dan berkas-berkasnya, jadi dia lancar. Oh Kalau iya Bu. yang dapatnya yang mundur itu yang agak sedikit repot karena perkuliahan sudah berakhir, batas penginputan nilai sudah mau tutup, perusahaannya kadang-kala tidak memberikan nilai karena belum selesai gitu. Nah, itu akhirnya kan terkendala semuanya. Kalau cuman nilai PKL aja sih masih ada waktu mundur, yang repot itu nilai konversinya, dia harus diinputkan segera. Ya, makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mau tanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya.
kalau perusahaan itu ngasih offeringnya kontrak 10 bulan, nggak bisa ya Bu? Jadi maksimal cuma 5 bulan ya Bu? Nanti itu dikoordinasi dengan Pak Dharma ya, karena untuk kalau semester lalu itu kan program dari pemerintah MBKM itu bukan mahasiswa berada di luar kampus 1 tahun. Nah, untuk di prodi manajemen itu 1 tahunnya dia boleh 2 semester berturut-turut PKL. Namun di prodi lain ada yang menetapkan peraturan lain. Ada yang 1 semester dia PKL, 1 semester lagi dia harus studi independen atau pertukaran pelajar atau warawiri. Nah, untuk di prodi manajemen sendiri nanti coba dikonfirmasi dengan Pak Dharma, apakah boleh 2 semester berturut-turut mahasiswa melakukan magang. Jika boleh, maka bisa itu dilakukan mahasiswa 10 bulan langsung. Baik Bu, terima kasih. Sama satu lagi Bu, mau tanya, Ya. kalau nilai KKL itu bagaimana Bu? Soalnya sampai sekarang di manajemen belum ada. KKL kalian udah ambil semester 121 ya? Iya kemarin. Iya, nilainya Ya, belum keluar. Kemarin sudah saya tanyakan ke Pak Dharma, dia minta mahasiswanya perwakilan menghubungi beliau. baik Coba Bu. perwakilan dari angkatan menghubungi Pak Dharma. Laporannya sudah, karena dia bilang gini, laporannya itu berdasarkan konsentrasi. Jadi di semester 5 itu kan kalian ada konsentrasi, mata kuliah konsentrasi kan, ada MSDM, keuangan, sama pemasaran. Nah, pengumpulan laporan itu berdasarkan konsentrasinya. Jadi dia hanya butuh 3 laporan saja untuk satu angkatan. 3 laporan terdiri dari 3 konsentrasi kayak gitu. Nanti coba kalian konfirmasi perwakilan dari konsentrasi itu menghubungi Pak Dharma saja ya. Bentukannya mau dikirim link atau soft file, terus kemana, terus urutannya itu apa saja yang harus dimelampirkan di dalam laporan KKL-nya itu nanti coba dikonfirmasi langsung ke Pak Dharma aja ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, ada lagi yang lain? Ibu izin nanya, Mm-mm. sebelumnya suara kedengaran jelas nggak Bu? Kedengeran? Kenapa? Oh, Oke. Ah, Waktu itu di grup angkatan ada salah satu teman di manajemen ada yang ngomong kalau misalnya untuk magang itu bisa nggak sesuai konsentrasinya itu benar Bu. Maksudnya kayak misalnya yang marketing itu ah, konsentrasinya maksudnya magangnya nggak yang harus melulu dengan marketing gitu, tapi Ya, masih sangkut paut dengan benar, manajemen. Itu benar. apakah Jadi, benar Bu? misalkan kalian mau skripsinya ambilnya pemasaran, tapi PKL-nya dapatnya di bagian keuangan, nggak masalah. Cuman kalau misalkan bisa linear dengan skripsinya kan mungkin kalian bisa ambil data di perusahaannya. Tapi kalau misalkan memang rezekinya PKL tidak sesuai dengan konsentrasi skripsinya, nggak apa-apa. Yang penting masih berhubungan dengan prodi manajemen. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mm. banyak Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu, saya mau izin tanya, Bu. Heeh. Ibu, saya mau tanya soal nilai KKL itu di transkrip belum keluar, gimana Bu? Iya, tadi udah dijelaskan sebelumnya ya, perwakilan dari setiap konsentrasi itu untuk menghubungi Pak Dharma. Karena kalau KKL itu prodi lain tidak ada yang menyertakan ke admin prodi, jadi langsung ke core prodinya. Karena kan core prodi yang input nilai mereka. Bu, Eh, saya mau izin tanya, kalau misalnya, kan tadi kita bisa magang di 2 perusahaan atau 3 perusahaan gitu ya, Bu. Kalau misalnya mm, waktunya nggak memenuhi atau kayak periodenya nggak memenuhi gitu. Kalau misalnya kita misalnya magang di 2 perusahaan gitu, berarti bikin laporannya juga 2 gitu ya, Bu? Iya, Atau tapi gimana? jadiin satu aja. Jadi pada saat nanti kalian mengirimkan ke link prodi itu kan juga kita minta laporan PKL seadanya. Yang jelas kalian selama dari mulai misalkan ada yang udah PKL di bulan Januari. Ini kan SK pembimbingnya lagi kita buat ya, pembimbing PKL-nya. Kalian PKL di bulan Januari, nanti kan berarti kalau 5 bulan berakhir di bulan Mei ya kalau dari Januari awal. Nah itu bimbingan sama dosen pembimbingnya tetap jalan terus lancar sehingga di akhir masa PKL kalian laporan juga selesai. Nah, pada saat di tanggal-tanggal tadi sudah sebutkan di awal itu kan kalian bisa mengirimkan laporan yang sudah sesuai sama bimbingan dosen, termasuk lembar konsultasinya juga sudah bisa diupload seperti itu. Jadi meskipun dia 2 perusahaan, laporan jadi satu aja. Nah, susunannya bagaimana itu bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Ada lagi yang tanyakan? Saya izin tanya terkait surat
menyurat itu sistemnya gimana ya Bu yang pastinya gitu. Karena kemarin saya sempat gagal juga sih bikin surat rekomendasi. Kalau rekomendasi eh, itu permintaan dari perusahaannya atau kalian sendiri membuat? Biasanya sih rekomendasi itu permintaan perusahaan ya. Kalau perusahaan nggak minta, kalian nggak usah buat surat rekomendasi. Itu biasanya rekomendasi itu yang lewat MSIB atau yang Magenta gitu. Tapi kalau yang pribadi biasa, kayaknya perusahaan jarang yang minta sih rekomendasi. Kalau misalkan buat surat rekomendasi terus bisa dipakai untuk semua perusahaan, bisa nggak Bu? Atau harus tertuju ke satu perusahaan aja? Ini komputer saya lagi di setting sebentar. Jadi saya belum bisa lihat isi dari surat rekomendasi itu apa bunyi yang di situ sih yang saya ingat itu nama mahasiswa NIM, tapi beritanya itu dia eh saya kurang paham sih sebenarnya rekomendasi itu keperluannya apa ya buat perusahaan gitu karena hanya beberapa perusahaan biasanya untuk jalur-jalur yang kayak MSI Beta Magenta aja sih yang minta atau memang perusahaan yang agak sedikit jarang sih yang minta rekomendasi itu. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak minta nggak perlu karena kan kalian kan nanti alurnya bikin surat apa isi form dulu ya ke siswa PKL yang di lobi itu untuk apa pengajuan PKL-nya. Kemudian kan nanti di tanda tangan mahasiswa terus ke Korprodi. Setelah itu kan ke si Permawa. Nanti dilengkapi itu nanti hasil dari situ itu kan udah jelas kalian tuh dari kampus mana, apa namanya tujuannya mau apa gitu. Biasanya perusahaan lewat itu saja sudah cukup sih gitu. Tapi kalau dia kamu udah diterima, kemudian dia minta rekomendasi, nanti bisa datang ke admin prodi untuk dibuatkan. Kalau perusahaan yang nggak minta, nggak perlu. Nah, satu surat rekomendasi itu bisa untuk beberapa perusahaan itu saya kurang paham karena saya belum lihat isi suratnya. Dia di situ menyebutkan nama perusahaannya kah dengan alamatnya atau tidak gitu. Kalau iya berarti kan satu surat hanya untuk spesifik satu perusahaan aja. Tapi kalau di situ tidak menyebutkan nama perusahaannya, berarti mungkin bisa untuk beberapa perusahaan satu surat. Ada lagi yang lain? Ibu saya izin bertanya. Eh, Hmm? Kalau misalnya kita kan terlambat nih untuk magangnya, nah itu di akhirnya itu kita bakalan harus laporan atau nggak usah ya, Bu? Tetap laporan. Jadi misalkan perkuliahan itu kan dimulainya Maret ya, sampai dengan bulan Juli untuk penginputan nilainya. Tapi kalau seandainya masuk dari bulan Januari udah keterima PKL kan nggak ada masalah. Nah kalau Maret kan berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli itu pas 5 bulan. Seandainya dia nggak terima di Maret, dia keterima di April atau Mei. Berarti pada saat di Juli itu kan dia belum genap 5 bulan. Nah, saya akan minta mahasiswa itu untuk memintakan nilai PKL ke perusahaan gitu. Seandainya kalian baru PKL 2 bulan, kemudian udah harus ditagihkan nilainya dan perusahaan yang nggak mau, nanti kita akan buatkan suratnya. Tapi kalau perusahaan yang mau, itu kan untuk mengeluarkan nilai mata kuliah konversi dulu tuh yang 15 SKS gitu. Nanti laporan PKL-nya kalau memang di deadline tanggal 8 Juli itu kalian belum menyelesaikan laporannya, kan jangan ngumpulin laporan PKL dulu karena kan belum selesai. Kan di laporan PKL itu ada tanda tangan pengesahan, ada korprodi, ada dosen pembimbing. Kalau belum selesai PKL jangan menyusun dulu. Nanti berarti di semester 122 nilai konversi kalian keluar, tapi nilai PKL tidak karena kan memang realnya belum selesai. Nah, di semester 123 kalian input PKL lagi untuk mengeluarkan nilai PKL-nya. Karena kan kalian selesai di antara 122 sampai 123 itu PKL-nya. Seperti itu. Berarti di semester 122 itu nilai yang PKL ini bakalan hilang ya, Bu, mata kuliahnya? Iya, iya nggak terinput karena kan memang belum selesai. Oh iya, Yang oke. terinput Makasih banyak. hanya kontribusinya aja ya. Ada lagi yang lain? Bu, saya mau nanya, Bu. Mm-mm. Kalau kita ada offering dari luar kota gitu, Bu, misalnya jauh dari Jakarta untuk magang, kira-kira diperbolehkan nggak, Bu, dari pihak kampus? Kalian konsultasi dulu sama Korprodi. Nanti kan juga SK-nya akan segera dibuatkan ya. Kalau udah tahu dosen pembimbing nanti konsultasi dulu. Khawatirnya eh, dosen pembimbingnya itu kan kita nggak tahu ya dapatnya siapa. Kalau dia misalkan boleh dengan bimbingan secara daring nggak ada masalah. Tapi kalau beliaunya minta secara luring khawatirnya susah gitu.
atau nanti ada keperluan ke kampus segala macam. Nanti coba dikonsultasikan dulu aja ya sama korprodi sama dosen pembimbingnya ya. Di luar kotanya itu di mana khawatirnya tuh ada soalnya yang dapatnya itu memang jauh dan susah sinyal. Jadi otomatis kalau ada info apa-apa dia telat gitu loh dapatnya karena sinyalnya susah di tempat yang dia PKL itu. Nah, yang kamu ini di mana luar kotanya? Kira-kira di Jogja gitu. Oh, Jogja sih masih kota sih. Nanti dikonsultasi aja ya sama Pak Dharma dan dosen pembimbingnya ya. Udah mulai atau belum? Belum, Bu, belum. Belum. Oke. Ada lagi? Bu, saya izin tanya terkait surat magang tadi. Saya kan udah coba ke SFD ya, udah ngurus juga. Terus di si permawanya ditulisnya semester 5 gitu, Bu. Apa bisa diubah ya, Bu, dari Ibu? Karena kan mungkin pada saat kamu mengajukan itu kan semester 5-nya belum selesai masa perkuliahannya. Kan kemarin kan masih kamu ngajuinnya kan kemarin di Januari kan ya, Januari awalan ya? Atau Desember? 1 minggu yang lalu sih, Bu. Iya kan itu masih pada dosen saat input nilai kan. Input nilai ini diperpanjang sampai 17 Januari. Jadi sampai dengan batas akhir itu dianggapnya masih 121. Berarti masih di semester 5. Nggak masalah sih. Karena itu kan sistemnya. Kalau udah otomatis dia belum mengubah masa semesternya kan kita nggak bisa edit. Berarti nanti dia otomatis berubah jadi 6 ya, Bu? Kan kalau kamu udah ngisi di Supermawa kan udah kecetak berarti. Berarti Untuk harus next nggak apa-apa sih kalau itu mah nggak jadi emang di perusahaannya dipermasalahkan. Enggak, nanti pada saat laporan akhir gitu, Bu, di lampirannya dicantumkan nggak, Bu? Oh, di lapor akhirnya maksudnya semester 6 kan memang kan mahasiswa mengajukannya itu nggak mungkin masuk semester 6 dulu baru ngajuin kan pasti berarti harusnya kan sebelum masuk semester 6 dia sudah mengajukan ke perusahaan dan nanti kan PKL-nya dan laporan akhirnya kan ada di semester 6 itu. Jadi nanti di laporannya terusnya semester 6. Tapi kalau di persuratannya si permawanya terusnya semester 5 nggak masalah, biar aja. Oh, oke, Bu. Terima kasih jawabannya, Iya. Bu. Ada lagi? Bapak mau Bu Hani, saya izin tanya, apa boleh? Iya, silakan. Gini Bu, misal kita ada salah satu matkul yang ngulang Ibu di sebelumnya, terus tadi juga Ibu udah notice kalau misalnya SKS yang kita konversi itu 21. Kalau misalnya kita ngambil salah satu matkul untuk mengulang, itu bisa nggak ya Bu? Kalian konsultasi dulu dengan perusahaan PKL-nya. Khawatirnya perusahaannya itu tidak mengizinkan kalian meninggalkan kantor ya. Nah, sementara perkuliahan yang mau diulang itu harus luring, kan nggak bisa. Kebetulan yang mau diambil itu ini Bu, MKU, which is itu biasanya online kayak gitu sih Bu. Kalian konfirmasi dulu ke pihak LMKU-nya untuk memastikan. Itu kan online itu kan sejak pandemi ya, sampai 121 ini mereka nggak menyiapkan perkuliahan di kelas. Tapi kita nggak tahu untuk semester depan. Jadi kamu harus pastikan dulu ke MKU-nya di lantai 5 Kartini, LMU. Pastiin dulu untuk semester besok mereka ada peraturan baru nggak, kuliahnya online atau sudah offline gitu. Oh, oke. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu, saya izin tanya. Ya. Kan nanti berarti kan di semester 122 itu isi KRS-nya itu ada PKL kan ya, Bu? Nah, semisal nanti laporan PKL-nya emang belum bisa kejar di semester 122 dan hasilnya baru bisa diinput di semester 123, itu nanti nilai PKL yang kosong bakal berpengaruh ke nilai di semester 122 gak, Bu? Iya, akan berpengaruh kalau kalian misalkan mahasiswa penerima beasiswa kan dia menggunakan KHS ya per semester itu otomatis IPK-nya akan turun karena kan 6 SKS tidak terinput. Tapi kalau si perusahaan pemberi beasiswa itu mintanya pratranskrip, maka nilai PKL nggak akan turun nggak akan muncul dan IPK-nya tidak terhitung. Nilai PKL itu tidak dihitung dalam bobot. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terus kalau ini juga ya, misal
ada mahasiswa yang semester 121-nya IPK-nya tidak mencapai 3,3. Otomatis di 122 kan dia tidak bisa mengambil full 21 SKS. Mengikuti ketentuan rektor ya, berapa SKS yang ditempuh. Maka kalau dia sedang melaksanakan PKL, nanti konsultasi dulu dengan dosen PA dan juga Korprodi, mana mata kuliah yang dia input, mana yang ditangguhkan gitu. Kalau dia memang ngambil PKL kan berarti PKL harus dimasukin. Tapi kan konversinya tidak muncul semuanya karena keterbatasan IPK. Nah, itu mana yang, karena kan kalau mata kuliah konversi itu biasanya paket dibukanya, nggak bisa semester besok buka lagi nyicil hanya beberapa mata kuliah gitu, nggak bisa. Nah, itu nanti dikonsultasikan sama Korprodi dan juga dosen pembimbing akademiknya ya. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Mbak Ani izin bertanya. Oke. Kalau sudah diterima magang di perusahaan, Bu, terus dan perusahaan itu memberikan surat penerimaan magang untuk kampus, itu apakah perlu diberikan ke pihak kampus ya, Bu? Dan kalau perlu diberikan kemana ya, Bu? Nggak usah dipegang buat arsip mahasiswa aja. Nanti pas di akhir semester kan kalian mengumpulkan laporan. Nah, itu dimasukkan dalam lampiran. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Bu, izin nanya, Bu. Iya. Untuk surat permohonan itu misalnya yang tadi Ibu bilang kan di beberapa perusahaan emang ada yang nggak minta. Cuma nanti kita kalau udah offering terus kita ngurusnya belakangan itu nggak apa-apa kan Bu atau gimana? Nggak apa-apa, cuman baiknya jangan. Karena gini, takutnya kasusnya kayak yang tadi ya, dapatnya di luar kota, terus nggak bisa minta tolong temen untuk ngurus karena semuanya lagi pada PKL. Nah, terus di masa akhir semester nanti, misalkan kamu dapatnya tuh nggak 5 bulan, malah misalkan perusahaan nerima 6 bulan atau 7 bulan. Nah, terus itu kamu mepet, kamu belum selesai PKL-nya, laporan harus segera dikumpulkan, tapi berkas-berkasnya belum siap. Nah, itu kan repot lagi nanti. Jadi baiknya sih diurus di awal gitu, jangan di akhir. Nanti kalau di akhir repot takutnya. Deadline pengumpulan tanggal sekian, laporan belum diurus semuanya, Korprodi nggak ada di tempat, kan harus tangan Korprodi dulu. Misalkan Korprodi sedang keluar kota 1 minggu, itu semuanya kan akhirnya rentetannya panjang jadinya. Oke, terima kasih banyak Bu. Terus juga kalau misalnya kemarin ini menurut orang Bakum aja ya Bu. Kalau misalnya di surat permohonan itu kan kadang kita kalau mau apply itu di beberapa perusahaan katanya harus nunggu perusahaan itu terima atau nolak dari apa yang kita udah ajuin Bu. Nah itu harus baru bisa ngajuin surat permohonan lagi. Itu apa nggak bikin kayak ngehambat semua Iya, sebenarnya persyaratan atau gimana? Sebenarnya iya, kalau dibilang menghambat jadi prosesnya lama, tapi dikhawatirkan gini, beberapa misalkan kamu apply ke 3 perusahaan bareng-bareng, terus tiba-tiba tiga-tiganya nerima, tapi kamu kan harus memilih kan di antara mereka satu. Nah, kemudian yang 2 nih, feedback kamu ke perusahaan itu yang tidak kamu ambil itu misalkan kurang bagus. Nah, takutnya efeknya junior kamu itu mau ke sana udah di blacklist sama perusahaannya karena ini anak udah diterima loh, tapi kok respon dia nggak ada ya, nggak mengenakan atau mungkin malah nggak menjawab gitu loh. Nah, itu dikhawatirkan di sana. Jadi mengurangi karena kan anak PKL sekarang susah, udah agak susah ya dapetin PKL, entah karena memang perusahaannya tidak menerima di bulan-bulan ketika mahasiswa mengajukan, atau mungkin dia juga bersaing dengan kampus lain yang juga sama-sama di bulan-bulan itu PKL, atau mungkin ada story sebelumnya perusahaan itu merasa dikecewakan gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan, sehingga diupayakan itu mahasiswa apply dulu mungkin dikasih waktu 1 minggu atau 2 minggu, kalau nggak ada jawaban baru dia apply lagi gitu. Karena dikhawatirkan itu respon mahasiswa terhadap perusahaan yang sudah terima itu kurang baik gitu loh. Kecuali baik Bu. Kecuali kan ada rekomendasi ya. Itu mungkin beda ceritanya, kan bisa lewat jalur orang dalam untuk permintaan maafnya untuk nggak diambil di situ, mungkin kan beda kalau kayak gitu. Tapi kalau yang umum yang dia benar-benar nggak ada siapa-siapa gitu kan, terus keterima kemudian dia nggak ambil tapi tidak ada respon feedback yang baik, kan khawatirnya efeknya panjang gitu. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Ya, ada lagi yang lain?
Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah bisa diakhiri Zoom-nya? Ibu, saya izin bertanya, Ya, Ibu. ya. Tadi Ibu sempat mention terkait dengan MSIB, Ibu. Apakah itu ada MSIB untuk tahun ini, Bu? Atau nggak ada ya, Bu? Soalnya biasanya kan ada sosialisasi tentang MSIB itu sendiri ya, Bu. Cuma sampai saat ini sepertinya belum ada ya, Bu. Terus terang kalau untuk MSIB itu tidak melalui admin prodi ya biasanya. Saya kurang tahu mahasiswa melalui BEM atau apa informasinya dan sosialisasinya itu juga. Jadi saya kurang kurang paham saya juga. Nah kalau untuk kontak adminnya saya ada, tapi kalau kapan pendaftarannya, sosialisasinya kapan itu saya nggak dapat info. Biasanya mahasiswa tetap udah dapat sendiri infonya. Baik, Bu. Terus terima kasih, Bu, Coba ke sebelumnya. BEM aja ya, kadang-kadang BEM update infonya. Baik, Bu. Berarti paling lambat itu sebaiknya kita terdapat tempat magang itu di awal Maret ya, Bu? Awal Maret. Udah Iya. telat sebenarnya kalau Maret, April, Mei, Juni. Juli akhir kalian baru selesai kalau dapatnya awal Maret. Sementara pengisian nilai PK itu deadline-nya itu 11 Juli. Tanggal 8 itu saya udah minta mahasiswa untuk ngumpulin laporan. Karena kan saya harus kirim ke Korprodi, harus ngerekap. Saya minta spare waktu 3 hari. Gitu. Jadi kalau kamu baru dapat di awal Maret, 5 bulannya itu di akhir Juli. Jadi kalau bisa sebelum Maret. Baik, Bu. Februari lah ya, Bu. Apply dari Februari. sekarang. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lainnya? Ibu, saya izin tanya, Ibu. Ya. Masih nyambung yang tadi ngambil MKU, itu berarti kalau kita ngambil MKU di semester 122 ini sambil magang itu hitungannya 123. dikonversi juga. 122. Maaf 122 ya. Iya, kenapa terus? Itu berarti MKU yang diambil ikut ke konversi sama magang atau gimana ya, Bu? Enggak. Yang dikonversi hanya 21 SKS aja. MKU-nya tidak dikonversi. Oke, terima kasih, Ibu. Ya. Kalau mata kuliah umum itu kan di luar fakultas ya. Jadi mahasiswa tetap harus menghubungi dosennya dan mengikuti peraturan dari MKU-nya. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam konversi mata kuliah. Pun kalau seandainya mahasiswa mengulang mata kuliah prodi, itu juga sama. Itu tidak masuk dalam konversi. Yang dikonversi itu sudah tertera dalam kurikulum. Hanya mata kuliah tertentu saja. Yang lainnya, seandainya kalian mengulang atau mengambil baru untuk semester berikutnya, misalkan gitu, itu tidak dimasukkan dalam konversi. Ada lagi? Bu, saya izin tanya terkait nanti di laporan akhir sih Bu, biar persiapan aja. Nanti surat-surat yang harus dicantumkan apa aja ya Bu, selain surat magang tadi? Biasanya kan surat dari UNJ keluar, kemudian surat perusahaan menerima kalian, terus nilai dari perusahaan atau sertifikatnya. Nilai itu wajib ya kalau misalnya perusahaan itu punya format nilai sendiri, kalian tetap minta ke perusahaan nilai dengan format yang sudah FE punya. Karena itu udah standarnya, ada poin-poinnya. Kalau perusahaan ngeluarin sendiri tuh poin-poinnya tuh nggak sesuai sama kita, jadi kita suka membingungkan. Itu nilainya dianggap dengan setara dengan apa. Jadi surat awal kalian dari UNJ keluar, kemudian surat jawaban dari perusahaan, terus nilai mahasiswa, kemudian sertifikat kalau perusahaan mengeluarkan, jika tidak maka tidak usah, terus surat selesai dari perusahaan. Gitu. Biasanya perusahaan kalau ngeluarin surat selesai berarti cukup dengan sertifikat itu saja. Terus juga nanti ada IA. Nah, IA ini untuk manajemen tidak wajib. Jadi kalau misalkan perusahaannya bersedia membuat IA,
kita ada formatnya, nanti mahasiswa tinggal minta tanda tangan Korprodi dan pihak perusahaan. Tapi kalau perusahaan tidak bersedia membuat IA, maka itu tidak diwajibkan. Boleh ada, boleh enggak. Berarti Udah sih itu aja yang dilampirin. Sama untuk paling lembar konsultasi, catatan kegiatan. oh oke Bu. Mm-mm. Kalau untuk nilai yang dari FE tadi itu diberikan dari FE-nya pada saat berlangsungnya magang atau gimana ya Bu? Semua dokumen itu kalian bisa cari di web feb.unj.ac.id. Oh oke. Jadi dari sekarang kalian bisa cari di situ, ada lembar konsultasi dosen pembimbing, terus juga ada kalau panduan juga, penyusunan laporan juga ada di situ. Kemudian form nilai juga ada di situ. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nanti kalau untuk lembar pengesahan wajib asli ya. Lembar pengesahan nanti kan di akhir semester kalian menyerahkan laporan untuk ke admin prodi, itu ada lembar pengesahan. Itu tantangannya wajib asli. Dosen pembimbing dan juga korprodi wajib asli. Kecuali dosen pembimbing dengan kondisi khusus ya, entah misalkan di luar kota dalam jangka waktu lama atau kurang sehat. Nah itu konfirmasi dulu ke dosen korprodi gitu. Karena umumnya itu basah semua, tidak boleh digital. Ada lagi yang lainnya? Ibu, saya mau nanya. Jadi kan nilai KKL itu belum keluar ya, Bu. Jadi kalau misalnya saya mau apply ke perusahaan yang membutuhkan transkrip nilai, berarti itu belum bisa dipakai, Bu, sebelum nilai Belum. KKL keluar. Iya, belum. Ini kan perbaikan nilai sampai tanggal 17 Januari. Jadi dimanfaatkan masa itu untuk menyerahkan laporannya ke Korprodi gitu, melalui tadi perwakilan dari setiap konsentrasi. Oke, baik, Jadi terima kasih. kalian satu angkatan itu koordinasi untuk yang konsentrasinya sama, kumpul, ikutin arahan dari Pak Dharma, laporannya mau seperti apa, segera apply supaya misalkan perusahaan yang minta pratranskrip itu udah ke input nilainya. Izin bertanya Bu. Ya. Untuk tahun ini itu kan ada UMK ya Bu, dan itu mereka konversi juga. Nah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut UMK dan magang itu apakah di semester 7-nya ikut kelas atau bagaimana Bu? Kalau kalian sedang semester kurikulumnya itu lagi magang, jangan ngambil UMK ya. Gitu, karena kan konversi yang dibuka untuk kalian itu besok magang. Bukan UMK. UMK itu kan warawiri, nanti itu beda lagi konversinya. Jadi kalau lagi konversi yang dibuka ditawarkan di prodi itu untuk magang, ya kalian magang. Nanti kalau semester berikutnya, semester 23-nya mau ngambil UMK silakan, karena kan itu konversi juga mata kuliah yang dibuka. Gitu. Jadi kalau lagi konversian magang yang dibuka, jangan ambil kegiatan yang lain. Nanti kan laporannya beda. Teman-temannya ngasih laporannya kalian magang, kamu laporannya warawiri. Beda. Sementara konversi yang dibuka untuk magang gitu. Oke, makasih Bu. Kalian yang ini ya, yang Ibu aktif Hani. sama dosen, ya sebentar, kalian yang aktif sama dosen pembimbing ya, jangan pasif. Karena dosen pembimbing itu paling nggak suka kalau mahasiswa baru hubungi mereka di akhir semester untuk pengumpulan laporan. Mereka akan marah-marah. Dan kalau udah kayak gitu nanti kan mempersulit kalian sendiri. Jadi dari awal, begitu SK pembimbing sudah kalian terima, sudah tahu dosen pembimbing siapa, segera menjalin komunikasi dengan dosennya. Gitu. Kalau misalkan dosennya modelnya macam-macam ya, nggak ada yang maunya satu persatu, ada yang maunya berkelompok. Kalau berkelompok berarti kalian dengan dosen pembimbing yang sama itu buat janji di hari yang sama, jadi sekalian langsung dikoreksi di hari itu gitu. Yang aktif jangan pasif. Iya, tadi siapa yang mau bertanya? Iya Bu Hani, saya izin bertanya. Misalnya kan sudah mulai magang tuh di awal Januari ya, tapi di awal Januari itu kami nggak diminta untuk surat permohonannya. Lalu kan minta dengan diminta tetap wajib membuat kan Bu. Berarti kalau dibuat sekarang itu tanggal surat dikeluarkan nanti bisa
ya di tanggal-tanggal segini Bu, nggak bermasalah. Kayak tanggal Nggak nanti apa-apa, 13, nggak apa-apa, 12, nggak apa-apa. 14 gitu. Nggak Karena apa-apa. kan Bakum, Jadi Bang, tanggal surat dikeluarin itu nggak berpengaruh ya Bu? nggak apa-apa, nggak berpengaruh. Karena kan Bakum Tapi mengeluarkan tetap tanggalnya, ya. Tapi kita tetap menulis durasi magang itu dari Januari sampai Iya. Juni gitu misalnya. Nggak apa-apa, karena Bakum akan Oh. mengeluarkan suratnya per tanggal pengajuan mahasiswa, jadi nggak akan sesuai. Oh iya iya. Mm-mm. Berarti misalkan tadi di awal Januari sudah mulai magangnya, tapi kita baru buat permohonan di tanggal-tanggal sekarang ini, lalu kan pastinya akan keluar suratnya itu di tanggal-tanggal sekarang juga kan? Itu nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih Bu Hani. Ya, sama-sama. Ibu, saya izin bertanya. Untuk dosen pembimbing itu dosen pembimbing akademik atau ada dosen pembimbing magang ya? Lain lagi, bisa jadi dosen pembimbing PKL kalian sama dengan dosen pembimbing akademik, tapi bisa jadi beda. Jadi nanti selama kalian kuliah itu ada dosen PA, ada dosen pembimbing PKL, ada dosen pembimbing skripsi. Ya, beda-beda. Tapi bisa jadi rezekinya dapatnya sama, bisa juga beda. Untuk yang PKL ini ditentukan Korprodi ya. Nanti kalau yang skripsi baru masuk membuat pengajuan berdasarkan konsentrasi skripsinya. Nanti akan dikasih clue-nya dari admin prodi. Kalau MPKL, kalian terima dari Korprodi, ya tentukannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jika sudah ditanyakan, Zoom-nya saya tutup ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga mahasiswa diberikan kemudahan dalam mendapatkan tempat PKL-nya dan kelancaran selama perkuliahan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.